Om Swastiastu Semeton. Oke, saya mau bercerita tentang peperangan antara dewa dan buta kala. Di sini kalahnya para dewata. Kenapa dewata dikalahkan oleh buta kala? Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa manusia ciptaan Tuhan, yaitu Brahman, Atman, Akyam. Yang percikan Atman pada tubuh manusia karena manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling sempurna. Di sini ada Atman. Atman ini karena manusia diselimuti oleh 7 kegelapan, yaitu 7 kutukan dosa kelahiran, Sabta, Demira, Asu, Asubakara. Nah, di sini Atmannya ini dibagi 2. Di Bona Alit yang disebut dengan Jiwatman, di Bona Agung disebut dengan Paramatma. Nah, sekarang jatuh runtuhnya atau enggaknya Paramatma, Jiwatman lah penyebabnya. Nah, sekarang karena di zaman Kaliuga ini buta kala menguasai bumi, sementara sekarang berakhirnya buta kala menguasai bumi. Nah, disinilah perang antara dewa dan buta kala. Kalahnya para dewa karena manusia tidak mau mengangkat 11 tingkatan atmannya melewati unsur panca mahabutonya, nyujur ke sabda petala. Kalau manusia tidak sama sekali mau melakukan perbuatan-perbuatan penyucian jiwatmannya, berarti dewanya yang ada di Bona Agung tidak bisa naik. Jadinya runtuhlah dia menjadi energi buta kala. Nah, dengan runtuhnya menjadi buta kala, nah disinilah berbeda, disinilah antara perang dewa sama buta. Sebab buta kala samar dengan itu adalah semuanya percikan Atman. Nah, karena Atman dalam tubuh manusia ini dibagi 2, Jiwatman di Bona Alit, Paramatma di Bona Agung, karena Jiwatman selalu mengotori dirinya sehingga meruntuhkan Paramatmanya. Inilah menjadi buta kala. Nah, inilah kalahnya para dewa karena manusia tidak mau mengangkat dewa yang mantuk poyangannya munggah menadi dewa supaya tidak runtuh di energi unsur panca mahabutanya, sehingga manusia dikuasai buta kala. Manusia sudah diselimuti oleh kutukan dosa kelahirannya, manusia tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit, tidak merasakan apapun kecuali sudah parah baru dia merasakan sakitnya. Begitu kalahnya para dewa, sekarang bungahnya lah sekarang Ida Betari, segera pukulan penguasa alam semesta. Ida Betari ini Ida Betara Mahakali. Kalau beliau sudah turun berarti itu adalah sudah sumber dari segala sumber kemarahan. Nah, kok daerah-daerah yang bagus-bagus dihancurkan? Nah, di sana buta kalanya manusia ngerebeda tanpa mau melakukan penyupatan, di mana ada bencana besar. Di sanalah buta kalanya manusia, dewanya manusia yang menjadi buta kala dilepur, dihanguskan, dihancurkan. Nah, itu saya sampaikan, jangan sedikit-sedikit ada bencana, kehendak yang maha kuasa, siapa bisa melawan kebesaran Tuhan. Yang menyebabnya itu adalah manusia. Penyebab itu adalah manusia karena manusia tidak mau mengangkat dewa yang mantuk poyangannya, malah menyucikan jiwatmannya, biar dewa Paramatma di Bona Agung itu bisa munggah menadi dewa. Sesugih apapun dia, sehebat apapun, cari Hawaii kan kebakaran itu kurang kayak semua sana, orang apa di sana. Tapi kok bisa hancur negaranya semuanya. Nah, inilah di mana ada buta kala yang tidak bisa memunggahkan dewanya menjadi dewa, di sanalah menjadikan. Itu yang saya sampaikan kepada Sultan, bahwa ini akan terus terjadi, awal dan puncaknya di tahun 2004 dan seterusnya selama 38 tahun terus akan terjadi penguburan. 70% manusia akan lebur di dunia. Jadi kita tidak cukup dengan berkesadaran saja, karena berkesadaran artinya perbuatan baik sekarang itu tidak cukup kita akan menebus dosa kita, karena dari 7 kelahiran sebelumnya itu di dalam tubuh darah daging ini sudah diwarisin ulat dari 7 turunan ini yang sudah ada dalam darah daging ini harus dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan dengan berkesadaran saja, dengan bermeditasi saja, apalagi berbakti ke memai tanpa penyupatan. Nah, itu bagian dari penyebaran penyakit, penyebaran bebai, penyebaran virus, karena dia datang ke pura, ke tempat suci hanya ngereraden dewa. Loh,
Dewa kan tidak terbakarkan oleh api, tidak terbakarkan oleh air, tidak terhempaskan oleh angin. Ia memang tidak terbakarkan oleh api, tidak terhempaskan oleh angin, tidak terbakarkan oleh. Iya, itu memang benar. Tapi kan pecahan Jiwatman dan Paramaatma ini runtuh oleh perbuatan Jiwatman. Manusialah yang meruntuhkan dewa itu. Manusialah yang ngeraden para dewa. Karena manusia tidak melakukan penyupat pembersihan, dia langsung datang ke sana, ya dewanya dia yang naik menjadi buta kala. Jadinya kekuatan dewa berkurang. Makanya sekarang banyak orang kesurupan, kerauhan, buta kala saja. Ratu Gede kene, Ratu Keto, tidak ada. Betara Wisnu pasti tidak ada, Betara Siwa pasti tidak ada. Nah, itu yang saya sampaikan kepada semua Tuhan, agar tidak sesuai dengan kitabnya, tidak sesuai dengan bacaan sastranya, sudah ribut, sudah marah, padahal ini sudah tertulis dalam kitab-kitabnya animisme dan dinamisme. Nah, disinilah kita harus mengedepankan, yaitu melihat jati diri kita, biar kita tahu diri kita siapa yang sebenarnya, supaya kita bisa mengetahui apa yang akan kita harus lakukan. Dengan berkesadaranlah kita bisa berbuat. Sekarang ini, di zaman sekarang ini, terus manusia akan mengalami keruntuhan, terus manusia akan mengalami kerepotan. Munggahnya Ida Betari ini ke Swargaloka, karena para dewa dikalahkan oleh Buddha Kala. Nah, beliau yang akan turun sekarang menghanguskan, menghancurkan segala. Nah, sekarang bersiap-siaplah. Tidak cukup dengan manusia kan memiliki doanya, Domogi selamat sarang sami dan Jagate selamat sarang sami, Rahayu Pangsiu, kan itu saja senjata. Karena manusia itu sudah dipalsukan dengan kemudahan-mudahnya. Tidak semudah itu gak mendapatkan keselamatan, tidak semudah itu gak kita akan bisa mengangkat dewa yang membayangkan kita munggah ke tingkatan dewa. Tidak semudah kita dipalsukan. Sekarang di zaman sekarang spiritual hanya berbakti aja disuruh sembahyang, menyembah, dan yang itu yang maha kuasa. Nyembah tapi darah daging kita masih memikul kutukan dosa kelahiran kita, penuh dengan ulat tubuh ini yang tidak bisa dirasakan, penuh dengan kotoran dalam tubuh ini tidak bisa dirasakan. Sekarang kelihatan kalau memang kita sudah dikuasai dan diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, kita tidak akan bisa merasakan penyakit, kita tidak akan bisa merasakan deteksi alam, kita tidak akan bisa merasakan mana baik mana benar. Yang ada yaitu pembenaran, kebanyakan. Manusia tidak akan berani melawan dirinya, karena kalau kita berani melawan diri kita, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang berkesadaran pasti dia akan bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau orang tak berkesadaran, mana kebanyakan itu yang diikuti. Karena kepalsuan yang banyak yaitu mengikuti alur, mengikuti arus biar selamat. Tak bisa begitu. Jadi itulah terjadi kalahnya para dewa di akhir zaman Kaliuga nih. Turunnya lah ini Ida Betari ini. Begitu saya sampaikan kepada semua Tuhan. Sekarang supaya was-was dan bersiap-siaplah sekarang untuk menjalani hidupnya dengan berkesadaran, mulat sarila dan introspeksi diri, dan melihat jati dirinya, kebenarannya yang ada dalam dirinya. Rawatlah diri ini, bukan merawat orang lain. Rawatlah dirinya, bersihkanlah dirinya. Jangan sampai melupakan membersihkan diri, daripada hanya membersihkan orang lain tapi diri sendiri dilupakan. Biar tidak demikian, karena hidup ini singkat sekarang. Ya, semua tahu, manusia ini berumur pendek, 70% manusia berumur pendek sekarang di akhir zaman Kaliuga ini. Biar semua tahu, selama 38 tahun manusia berumur pendek. Jangan mampi-mampi sekarang. Kalau memang kita tak tahu sebagai spiritual itu, jangan hanya mengajarkan berbakti semua itu salah. Tidak salah itu. Keliru. Kenapa kita harus membaktinya tanpa melakukan penyupatan, pembersihan, mengangkat Jiwatman kita ini biar bisa membersihkan Jiwatman ini biar bisa mengangkat dewa untuk yang kita menanti dewa. Karena manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan yang paling sempurna. Manusia adalah bagian dari Atman. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Manusia bagian dari segalanya. Makanya manusialah yang memegang peranan semua di dunia ini. Suksma keralaku atau jangan sempurna sinapatu santi om santi om.